Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita lihat teman-teman, di sini ada satu kelompok, ini bukan kelompok ya, ini ya satu rumpun bambu yang berjumlah puluhan ini di dalamnya, ini individu bambu ya. Untuk video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang bambu petuk atau pring petuk ya untuk orang Jawa. Nah, pring petuk itu adalah fenomena yang tidak lazim ya pada pertumbuhan bambu, di mana ada dua ruas yang saling berhadapan-hadapan. Nah, itulah yang namanya fenomena tidak lazim dalam bambu. Fenomena itu sangat jarang terjadi dan mungkin sangat langka. Ya, apakah fenomena itu bisa terjadi atau bisa kita temukan di semua lokasi bambu? Mari kita ikuti video berikut ini dari penjelasan yang akan saya berikan. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Di sini ada serumpunan bambu nih. Ya. Bambu ini banyak kita jumpai di masyarakat. Oke. Tetapi sempat viral beberapa waktu yang lalu ya tentang bambu petuk atau pring petuk ya, dan dihargai sangat mahal oleh si pembuat konten. Nah, sedangkan fenomena langka pada pertumbuhan tanaman bambu yaitu bambu petuk, di mana luasnya itu berhadapan-hadapan. Maksudnya begini, luas pada bambu petuk itu terbalik satu sama lain ya. Nih contohnya di sini, ini ada ruas dan buku, di mana ruas adalah ini bagian yang panjang, buku itu ros, buku ini ruas juga. Nah, fenomenanya itu bambu petuk sangat langka dan sangat jarang terjadi, yaitu terbalik, di mana ruas yang harusnya menghadap ke atas itu menghadap ke bawah, yang ini tetap menghadap ke atas normal. Jadi dia itu berhadapan-hadapan. Nah, secara alamiah fenomena ini itu akan sangat jarang terjadi dan sangat langka bahkan. Itu kenapa? Karena sifat dari pertumbuhan bambu secara alami itu seperti ini ya. Jika ini terbalik, artinya yang sana kemungkinan akan bertumbuhnya sama, jadi akan terbalik juga, akan sama seperti yang di sini. Nah, apakah mungkin fenomena itu terjadi? Kemungkinannya itu sangat kecil sekali. Bisa jadi nggak mungkin malah, tapi bisa jadi mungkin. Nah, kenapa bisa tidak dan kenapa bisa mungkin? Mungkinnya itu jika mungkin terjadi itu jika terjadi kelainan secara genetik pada pertumbuhan tanaman bambu itu, di mana ruas yang atas harusnya ngadap ke atas itu malah terbalik dan kemudian tumbuh normal lagi. Itu bisa terjadi kemungkinan kelainan genetik seperti itu ya. Kemungkinan yang kedua, selain kelainan genetik, juga akibat intervensi manusia, yaitu merubah genetik dari bambu ini ya. Gimana caranya? Ya dengan menggunakan metode-metode tertentu ya. Itu ada ilmunya, itu ilmu tersendiri. Jadi dengan cara apa? Meniru bambu petuk yang sudah ada, gennya ditiru, kemudian diaplikasikan di tanaman yang sudah ada. Itu juga nanti pertumbuhannya akan seperti bambu petuk yang sebelumnya. Itu kalau ada yang bisa menemukan bambu petuk yang asli ya, dengan catatan ya, jika ada bambu petuk yang asli kemudian gennya ditiru. Nah, itu ada dua kemungkinan seperti itu. Nah, yang terakhir ya, jika Allah berkehendak bambu petuk itu muncul ya pasti ada. Takdir lah istilahnya kalau yang terakhir. Tapi peluang itu dari ketiga kemungkinan itu semuanya terjadi sangat kecil. Kalau di persentase 0,000 sekian. Makanya bambu itu tuh sangat mahal harganya. Itu juga hanya dihargai oleh para kolektor. Ingat,
Itu ya kenapa dia sangat mahal, itu karena sangat langka ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mencari bambu petuk itu bukan berarti tidak mungkin nemu, tapi kemungkinan nemunya itu sangat kecil. Mungkin sepanjang hidup teman-teman jika nyari di kebun-kebun bambu akan sangat sulit untuk menemukannya. Bahkan mungkin sepanjang hidupnya hanya menemukan sekali, bahkan tidak kemungkinan untuk tidak ketemu sama sekali. Jika ada hal yang dihubungkan dengan mistis, wah, saya tidak begitu memahami yang semacam itu ya. Itu adalah penjelasan logis aja ya. Itulah kenapa saya kali ini memberi penjelasan tentang fenomena bambu petuk ya, dan kenapa bisa terjadi bambu petuk ya. Jadi paling kalau secara alami ya terjadi karena tadi itu perubahan genetik yang disebabkan oleh apa ya, karena kalau itu sebabnya macam-macam, tapi paling gampang ya kalau Allah udah berkehendak ya semuanya mungkin ya teman-teman. Bambu itu berubah menjadi bambu petuk ya. Jadi mata tunasnya itu saling berhadapan-hadapan atau ruasnya itu terbalik satu sama lain, sehingga kulit selubung bambu ini berhadapan-hadapan. Yang harusnya ke atas semua, ada satu yang ke bawah, kemudian yang lain ke atas gitu. Jadi kalau ada satu yang terbalik seperti ini, artinya ada nggak yang berlawanan arah? Ya ada, nggak seperti ini ketemu ini, tapi ini bagian tidak ini, bagian seperti ini ketemu bagian yang sama seperti ini di atas ini, bagian atasnya. Tapi bagian belakang ketemu belakang. Harusnya seperti itu ya. Jadi tidak petuk tapi saling menjauh. Harusnya ada yang seperti itu. Tapi karena yang dicari bambu petuknya yang ruasnya saling berhadapan-hadapan, dan itu peluangnya sangat kecil sekali. Jika teman-teman nyari ya harus sangat super bersabar, dan kemungkinan satu lagi harus banyak doa kalau nyari itu, biar Allah menunjukkan kebesarannya kepada kita semua. Tapi saya pikir hal semacam itu akan sangat sulit terjadi, walaupun mungkin terjadi juga ada ya teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan tentang bambu petuk ya. Jika teman-teman penasaran, saya tidak punya bambu petuk ya, mau saya tanya orang-orang yang nyari bambu petuk, atau tanya orang yang punya bambu petuk, itu nemunya di mana dan di kebun yang mana. Artinya kalau kebun itu ketemu satu bambu petuk, kemungkinan di kebun yang sama juga ada bambu petuk yang lainnya ya. Demikian ya penjelasan dari saya sedikit tentang bambu petuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.